Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Evaluasi dan Pengembangan Karyawan. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya Melda Cici Fitriana, Kurnia Fitriani, Sukma Hamdani, dan Arif Hidayatullah. Untuk itu langsung saja pemateri pertama yaitu Sukma Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Hamdani. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai evaluasi dan pengembangan karyawan. Yang pertama, evaluasi kerja. Evaluasi kerja atau penilaian dikemukakan oleh Leonci Mengison tahun 1981 halaman 310 dalam Mangkunegara tahun 2000 halaman 69 adalah sebagai berikut. Penilaian prestasi kerja adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi menurut Leonci Mengison, yaitu suatu proses yang digunakan pimpinan. Nah, proses yang digunakan oleh pimpinan. Jadi evaluasi itu digunakan oleh pimpinan untuk mengetahui kinerja para karyawan, untuk mengetahui pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawabnya atau tidak. Secara umum, evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai dengan karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang, dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan. Jadi evaluasi kerja itu digunakan untuk mengetahui seberapa kinerja karyawan dan tanggung jawabnya sebagai penilaian untuk kenaikan jabatan. Yang kedua, tujuan evaluasi kerja. Tujuan evaluasi kerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja karyawan perusahaan. Menurut Sunyoto tahun 1991 halaman 1 yang dikutip oleh Mangkunegara tahun 2005 halaman 10, yaitu yang pertama, meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. Jadi evaluasi itu tujuannya yang pertama untuk meningkatkan karyawan mengenai persyaratan kinerja. Maksudnya di sini yaitu seperti ini. Ada karyawan yang kinerjanya menurun. Nah, karyawan yang lain itu mengingatkan bahwasanya kinerjanya turun, supaya kinerja yang turun itu bangkit dan memenuhi kewajiban dan tugasnya. Yang B, mencatat dan mengakui hasil kinerja seorang karyawan. Jadi seorang pemimpin itu mencatat dan mengakui hasil kinerja seorang karyawan, baik itu buruk, baik itu baik, maupun yang lainnya, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau berprestasi. Jadi catatan yang dicatat oleh pemimpin di saat evaluasi, pemimpin juga tidak boleh mencaci pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Jadi pemimpin itu harus memotivasi karyawan supaya kinerjanya lebih baik, supaya kinerjanya meningkat. Yang ketiga atau yang C,
memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan apresiasinya, dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan yang diembannya sekarang. Jadi pemimpin itu memberikan peluang kepada karyawan supaya karyawan itu berbicara mengenai apa pendapatnya dan apa kemauannya. Seorang pemimpin juga tidak boleh memaksakan kehendaknya seorang karyawan jika ingin karyawan tersebut pindah kerja. Jadi seumpamanya ada karyawan nih kurang cocok dengan pemimpinnya, karyawan berbicara dengan pemimpinnya. Pemimpinnya juga tidak boleh mengambil hati. Karena apa? Karena karyawan juga memiliki hak. Oleh sebab itu pemimpin memberikan peluang supaya karyawan tersebut berpindah kerja dan bisa berkembang di pekerjaannya yang selanjutnya, seperti itu. Yang D, mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Jadi misal nih pemimpin memiliki dorongan membuat perumahan yang mana modelnya seperti itu aja. Nah, seorang pemimpin harus memiliki referensi perumahan yang modern, minimalis, sehingga karyawan tersebut juga berkreasi, kreativitasnya diasah, yang mana karyawan tersebut belum tahu menjadi tahu dan bisa untuk menciptakan atau membangun rumah yang modern tapi minimalis, seperti itu. Selanjutnya yang E, memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah. Jadi yang E ini memeriksa kembali pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak semena-mena membangun rumah minimalis itu dalamnya langsung ada kulkas, itu enggak. Jadi dimantangkan kembali supaya tidak rugi. Yang ketiga ada kriteria pelatihan dan pengembangan. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan sebagai pedoman dari ukuran kesuksesan pelatihan dan pengembangan. Yang A, kriteria pendapat, yaitu berdasarkan bagaimana pendapat peserta pelatihan mengenai program yang telah dilakukan. Hal ini dapat diungkapkan menggunakan kuesioner mengenai pelaksanaan pelatihan. Yang B, kriteria belajar, yaitu dengan menggunakan tes pengetahuan dan keterampilan yang mengukur skill dan kemampuan peserta. Yang C, kriteria pelaku, yaitu dapat diperoleh dengan menggunakan tes keterampilan kerja, sejauh mana perubahan peserta sebelum pelatihan dan setelah pelatihan. Yang D, yang terakhir, kriteria hasil, yaitu dapat dihubungkan dengan hasil yang diperoleh seperti berkurangnya tingkat absen, meningkatnya produktivitas, meningkatnya penjualan, meningkatnya kualitas kerja dan produksi. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai Training Need Analysis. Yang pertama, pengertian Training Need Analysis. Training Need Analysis atau TNA, analisis kebutuhan pelatihan atau suatu langkah untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang dilakukan sebelum pelatihan berjalan. Training Need Analysis dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan organisasi,
kompetensi pekerjaan kompetensi individu. Yang kedua, fungsi training net analysis. Yang pertama yaitu mengumpulkan informasi tentang skill, knowledge, dan playing pekerja. Yang selanjutnya informasi tentang job content dan job context. Yang selanjutnya mendefinisikan kinerja standar dan kinerja aktual dalam rincian operasional. Yang selanjutnya melibatkan stakeholders dan membentuk dukungan. Yang selanjutnya memberi data untuk keperluan perencanaan. Yang ketiga, tahapan training net analysis. Yang pertama, analisis organisasi, yaitu suatu aspek dalam menentukan kebutuhan pelatihan dalam perusahaan atau analisis organisasi perusahaan. Yang kedua, analisis tugas. Analisis tugas yaitu mengidentifikasi pelatihan apa saja yang harus diberikan kepada karyawan terkait dengan masalah pada operasional perusahaan. Yang selanjutnya, analisis individu. Analisis individu yaitu mengidentifikasi karyawan-karyawan yang membutuhkan pelatihan apa saja yang perlu diberikan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai counseling coaching. Coaching atau counseling yang dimaksud merupakan bimbingan dan pelatihan kepada karyawan yang diambil sebagai langkah proaktif dengan memberikan coaching dan counseling. Nah, di sini tujuannya itu agar karyawan itu mampu untuk meningkatkan keterampilan kerja maupun pemahaman aspek-aspek kerja di lingkungan di mana dia berada. Nah, dengan adanya pembinaan, dengan adanya coaching dan konseling, itu akan mempermudah karyawan dalam meningkatkan kinerjanya di tempat dia bekerja. Nah, selain itu juga sebagai sarana untuk karyawan dalam melakukan konseling, baik masalah pekerjaan ataupun masalah pribadi, sehingga karyawan tersebut itu dapat mempertahankan kinerjanya dengan semaksimal mungkin. Nah, di sini juga terdapat proses coaching. Nah, proses coaching yang baik itu mempersiapkan individu dari tim yang dibina mampu berkreasi atau mampu menghadapi situasi di lapangan atau keadaan yang sebenarnya pada saat coach tidak ada di sampingnya. Jadi, coach yang baik itu adalah dia yang mempersiapkan timnya agar timnya itu dapat semaksimal mungkin dalam melakukan pekerjaannya. Seperti contohnya sepak bola, di kesebelasan sepak bola itu kan terdapat coach. Nah, sebelum pertandingan dimulai, hari-hari sebelumnya itu coach itu harus mempersiapkan timnya agar dia bisa tampil dengan semaksimal mungkin dengan hasil yang baik. Nah, dengan begitu tim itu juga dapat bisa melaksanakan apa yang dipersiapkan sebelumnya gitu saat pertandingan dimulai. Nah, dari hasil sebuah proses coaching itu membuat coach itu mampu berpikir untuk dirinya sendiri, mampu mencari solusi untuk dirinya sendiri, mengenal nilai yang menghambat maupun yang memberdayakan, sehingga tidak ada ketergantungan dengan coach begitu. Nah, selanjutnya itu perbedaan coaching dan dengan konseling. Nah, coaching ini merupakan bimbingan atau masukan yang diberikan kepada seseorang. Dalam hal ini tuh bimbingan tersebut diberikan oleh karyawan, di mana tujuannya itu untuk memiliki keahlian dan keterampilan yang lebih baik lagi. Jadi dengan adanya coaching itu karyawan itu agar bisa mengembangkan keterampilannya itu lebih baik lagi agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan ataupun pekerjaan yang ditugaskan oleh pimpinan. Nah, sedangkan konseling di sini itu merupakan proses memberi dukungan yang dilakukan oleh pimpinan kepada karyawannya. Tujuannya itu untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapinya, terutama terhadap masalah pribadi, perubahan kebijakan dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Jadi dengan adanya konseling ini, karyawan itu diharapkan bisa mengatasi permasalahan pribadinya sehingga tidak mengganggu tugasnya dalam bekerja.
Baik, di sini saya akan menjelaskan situasi kerja yang membutuhkan coaching. Yang pertama, yaitu orientasi dan pelatihan bagi karyawan baru. Jadi karyawan baru itu harus wajib dan harus membutuhkan coaching itu sendiri supaya bekerja lebih baik lagi. Dan yang kedua itu adanya kebutuhan untuk mengajarkan keterampilan dalam pekerjaan. Jika karyawan itu tidak memiliki atau belum memiliki keterampilan pekerjaan, itu harus jadi suatu perusahaan itu harus memberikan coaching itu sendiri untuk karyawan tersebut. Dan yang ketiga yaitu komitmen karyawan yang kurang. Nah, jika karyawan tersebut memiliki komitmen yang kurang, coaching ini harus dimiliki, harus diberikan, dan karyawan itu supaya mengerti apa komitmen dalam suatu pekerjaan. Dan selanjutnya konflik dengan rekan kerja. Nah, jika karyawan memiliki konflik dengan rekan kerja itu sendiri, itu juga membutuhkan coaching itu sendiri supaya pekerjaan atau tindakan-tindakan selanjutnya tidak mempengaruhi suatu kinerja bagi karyawan. Dan selanjutnya yaitu perbaikan prestasi kerja. Nah, jika suatu karyawan kerjanya itu kurang maksimal atau prestasinya menurun, itu juga harus membutuhkan coaching itu sendiri untuk meningkatkan suatu prestasi pekerjaan itu sendiri. Dan selanjutnya itu perubahan dalam orientasi bisnis, itu juga harus memiliki dan membutuhkan coaching. Dan selanjutnya itu konflik karyawan dengan pelanggan, itu juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan dan membutuhkan coaching. Dan selanjutnya itu evaluasi formal dan informal, itu juga membutuhkan coaching itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu situasi kerja yang membutuhkan konseling. Nah, yang pertama itu terjadinya perubahan organisasi. Nah, suatu perubahan organisasi itu harus membutuhkan konseling supaya organisasi itu menjadi lebih baik lagi dan tidak berubah dari semestinya. Dan kedua itu PHK. Nah, konseling. Nah, PHK itu juga akan mempengaruhi mental atau rasa dari karyawan itu sendiri. Jadi karyawan itu harus membutuhkan konseling itu sendiri supaya mental dia dan kinerja dia ke depannya itu agar lebih baik. Dan ketiga yaitu adanya penurunan gaji, status dan jabatan. Jadi ketika karyawan itu mendapati penurunan gaji atau status atau jabatannya itu turun, nah itu juga harus membutuhkan konseling supaya kinerjanya juga lebih atau kinerjanya seperti agar lebih baik supaya seperti itu. Dan yang selanjutnya itu karyawan merasa adanya hambatan karir. Nah, jika karyawan ada seperti ini itu harus membutuhkan konseling ya. Dan yang selanjutnya karyawan merasa kecewa dengan atasan. Nah, karyawan juga pasti memiliki rasa kecewa dengan atasan. Dengan adanya itu, karyawan harus membutuhkan konseling supaya tidak ada perselisihan di antara karyawan dengan atasan. Dan yang selanjutnya yaitu ada konflik dengan rekan kerja. Ini juga harus diberikan konseling supaya kinerjanya tidak mempengaruhi suatu permasalahan di pekerjaannya. Dan selanjutnya yaitu karyawan stres, jenuh atau terlalu banyak tanggung jawab, itu juga dapat mempengaruhi kinerja. Jadi harus membutuhkan konseling. Dan yang terakhir yaitu karyawan bimbang dan dengan kemampuannya. Jadi bimbang itu harus membutuhkan konseling. Nah, baik, selanjutnya di sini ada nilai integrasi Islamnya terdapat dalam Al-Qur'an Al-Ahqaf ayat 19 yang artinya, dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mengucapkan bagi mereka atau balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada rugikan. Seperti itu. Oke, baik, sekian presentasi dari kami. Untuk kesimpulannya, jadi program pengembangan karyawan akan membuat karyawan semakin produktif sehingga memungkinkan organisasi atau perusahaan mempertimbangkan untuk melakukan pertimbangan karir karyawan. Jadi
Seperti itulah hasil dari kerja kami, dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.